kalian lanjut nonton, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat info terkini dari channel ini. Jadi sesuai dengan video yang sudah saya buat sebelumnya ya, di registrasi BCPindo, setelah kita mendapatkan email verify dari tim support, maka saya akan membuat video tentang cara trading. Langsung saja kita menuju ke TKP pasar atau market edisi. Nah, beginilah tampilannya ya, kurang lebih. Ini bagi orang awam mungkin cukup ruwet gitu ya, cukup tidak mengerti gitu. Jadi kita sebaiknya kenalan dulu ya. Jadi di sini ada 3 menu utama ya, ada trade, jual beli yang seperti kalian lihat ini, terus ada balance atau saldo atau total komoditas kita ya. Seperti apa, biar nggak penasaran kita buka aja ya. Jadi balance itu halamannya itu seperti ini ya. Jadi nanti di sini ada USDT, Bitcoin, EDCC, ada Indonesian Rupiah, ada Ethereum ya. Nah, jadi di sini nanti total aset kita, total kekayaan kita, total komoditas kita semuanya akan ada atau muncul di halaman ini gitu. Contoh ketika Anda baru kirim koin EDCC dari edisi cash gitu ya, terus kemudian masuk ke BCPindo di sini, maka ketika Anda kirim 20, maka akan masuk di sini 19 ya kan. Terus total yang tersedia 19 gitu. Terus jumlahnya di sini berapa gitu kan, sesuai dengan harga pasar, nanti muncul semuanya di sini ya. Terus kemudian ada menu pesanan ya, atau order. Gimana sih menu pesanan itu? Nah, langsung kita ke halamannya. Menu pesanan itu nanti semuanya akan tercatat di sini ya. Transaksi beli, transaksi jual ya, semuanya akan tercatat di sini atau akan tercatat di sini ya, ketika masih belum terjual. Oke, ketika sudah terjual atau sudah terbeli, maka akan muncul di histori pesanan. Begitu pula yang ada di halaman sini, histori pesanan di sini. Nah, yang terjual akan berada di menu deal. Oke, ini ketika kita buka harga, ini ketika harganya masih belum laku, ini ketika harganya sudah laku. Oke, lanjut ke menu jual beli. Kemudian setelah kita bahas 3 menu utama ya, yang 2 ini adalah company preview ya. Di sini tuh kayak menjelaskan apa sih BCP gitu, fiturnya apa aja, gimana cara daftarnya gitu. Jadi nanti bisa FAQ-nya bisa dibaca sendiri ya. Lanjut ke sini. Sekarang kita masuk pada pembelajaran grafik ya. Jadi di sini untuk membaca grafik atau untuk membaca pasar ya, kita memerlukan alat ya untuk menganalisa apakah pasarnya ini akan bullish ataukah pasarnya akan bearish gitu. Itu bahasa kerennya ya. Intinya pasarnya ini sedang rame, dia naik gitu. Pasarnya turun, dia sedang turun gitu. Nah, di sini untuk candlestick atau batang lilin ya, ini namanya candlestick atau batang lilin. Ini bisa kita atur ya waktu pembaharuannya setiap 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit gitu, dan bahkan 1 hari ya, lama sekali gitu. Jadi contohnya kita ambil waktu refresh ya 1 menit. Jadi setiap 1 menit dia itu akan berganti. Setiap 1 menit dia akan berganti lagi. Apakah dia naik ataukah turun, kita nggak akan tahu ya. Jadi ini ada menu indikator ya untuk membantu menganalisisnya. Biasanya yang paling viral itu adalah kita pakai Bollinger aja atau MACD, terserah ya, terserah suka kalian ya. Yang penting membantu kalian dalam menganalisa pasar ya. Oke, jadi ini yang biru ini namanya Bollinger Band. Nah, terus di sini juga ada alat-alat lain, bisa dipelajari sendiri ya, karena saya juga kurang terlalu paham ya dengan yang ada di sini. Terus kemudian kita langsung menuju ke menu selanjutnya.
Ya, silahkan tengok di sini kita mau coba melakukan praktek jual dan beli ya. Di sini yang perlu kita lihat adalah menu limit dan menu market. Ya, kalau limit itu adalah berarti kita dapat menjual harga sesuai dengan yang kita tentukan, atau kita dapat membeli komoditas dengan harga yang sudah kita tentukan sendiri tanpa diatur oleh market atau pasar. Sebaliknya, yang pasar itu kita tidak dapat menentukan harga ya. Pokoknya pasar itu akan menjual di harga terjelek atau pasar akan membeli di harga terbaik gitu. Dan kamu bisa membelinya berapa persen gitu. Contoh, kita anggap aja angka 0 ini adalah saldo 100 juta gitu ya, 100 juta. Nah, saldo 100 juta ini, oke, ketika kita punya saldo 100, nah kita punya 100 atau 6.900 USD, terus kita klik nih, kita tinggal mau berapa persen gitu kan, gitu. Kalau berarti saldo kita 100, di sini 100, berarti 100% dong kita mau menukarkan uang kita dengan komoditas gitu kan, dengan aset. Nah, biasanya nanti kalau 100 juta ini ya dibagi dengan harga saat ini gitu, harga beli saat ini, katakanlah kita dapat berapa ya, 50 gitu kan, kita dapat 50 poin. Nah, itu nanti ya, setelah kita melakukan buy, dia akan berpindah di menu open order ya, seperti itu. Ketika sudah open order ya, karena kita buy, maka dia akan langsung masuk ke order history ya. Terus nanti dia akan masuk ke menu deal, seperti halaman deal seperti ini. Sebaliknya, ketika kita akan melakukan penjualan komoditas, contoh tadi kita membeli aset ya kan, senilai 100 juta dapat 50 EDCC, maka nanti koin 50 ini akan berpindah di sebelah sini, 50 EDCC gitu kan. Nah, 50 EDCC itu sama dengan berapa gitu. Tadi kan kita beli di harga 4 juta gitu ya, dapatnya 50 koin ya, totalnya 100 juta gitu. Ternyata koin 50 ini ya, ketika sudah kita mau jual, harga yang di pasar ini berubah dari 4 juta ke 10 juta gitu kan. Jadi uang kita yang tadinya 100 juta itu sekarang sudah tidak 100 juta lagi gitu, bisa jadi 100 juta lebih atau 200 juta lebih gitu. Nah, nanti setelah kita jual ya kan, masuk ke open order ya kan, terus berpindah ke order history ya kan, terus langsung pindah ke menu deal gitu ya. Intinya gitu cara kita melakukan jual dan beli ya. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang seorang trader yang tidak terlalu melihat pasar ya. Jadi dia itu cuma menaruh harga, ketika harga sekian dia beli ya kan, terus ketika harga sekian dia jual gitu. Tapi kalau trader yang selalu mantengin harga gitu ya, dia akan terus gitu kan, ketika harganya di bawah nih 44.740 sekian ya, maka dia akan beli, dia dapat 1 poin nih, 1 poin, terus nanti koinnya yang satu ini berpindah ke sini ya kan, ketika harganya 5 juta ya kan, dia jual nih ya kan ya, dia jadi 5 juta kan di pasar. Nah, dia jual nih, dapat 1,5 poin gitu kan, dia jual 100%, dapat 1,5 poin. Nah, 1,5 poin dia beliin lagi ya, dia beliin lagi ketika harganya rendah di sini ya, 1,5, jadi kayak silang gitu, ngerti kan, ketika harganya rendah ya kan kamu beli, ketika harganya tinggi kamu jual di harga tertinggi gitu. Jadi trading itu mudah sebenarnya ya. Kita ulangin sekali lagi ya. Contoh, Anda mau trading, pertama Anda harus punya uang di sini, saldo tersedia.
contoh katakanlah uangnya 4.700.000, oke, terus kamu belikan semuanya, ya kan. Jadi kita bisa beli 25% dari saldo, ya kan, 50% dari saldo, 75% dari saldo, atau 100% dari saldo gitu. Nah, kamu mau membelikan semuanya gitu, jadi 4.740 ini kamu belikan semuanya 100%, terus kamu nanti dapat satu edisi C gitu, ya kan. Terus akhirnya kamu buy, maka dia masuk di open order, ya kan. Oke, dia langsung terjual dong otomatis karena kamu taruhnya di harga 4.700.000. Beda ceritanya kalau kamu masukkan di angka 1 juta gitu. Maka menunggu harga yang di sini berubah jadi 1 juta dulu, baru dia terjual, ya kan. Baru dia nanti akan masuk ke order history kalau sudah terjual gitu. Jadi uang kita belikan edisi C di sini dapat 1, ya kan, kalau 100%, ya. Ketika harganya sudah dieksekusi masuk ke order history, dia akan muncul di sini jadi 1 edisi C, ya. Ketika harga 1 edisi C ini berubah di sini dari 4 juta ke 5 juta, kita harus jual, ya. Jualnya boleh 25%-nya atau 50 atau mungkin 100% langsung boleh kita jual gitu. Jadi kita cari untung dari trading tuh seperti itu, ya. Saya rasa sampai di sini sudah cukup paham ya tentang trading. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf kalau ada yang salah nih, karena juga masih pemula gitu kan. Tapi kalau kalian masih bingung bisa langsung ditanyakan di kolom komentar, kita belajar bareng-bareng ya. Makasih, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini.